Saya saat ini berada di Pantai Pasir Putih. Namun Pantai Pasir Putih ini merupakan pantai yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Nah, di samping ataupun di dalam dari hutan ini, nah ini Pulau Nusa Kambangan, teman-teman. Di sinilah tersimpan suatu sejarah yang membuat kita kembali kepada masa penjajahan begitu. Nah, di jam 11 siang banyak yang berkunjung menikmati suasana di Pantai Pasir Putih Nusa Kambangan. Dari sini, teman-teman, kita akan menuju ke suatu rumah ya. Nah, bangunan yang cukup besar begitu ya, yaitu rumahnya penjajah begitu ya, atau rumahnya para penjahat. Dan untuk menuju ke sana kita melewati di jalan setapak ini. Nah, ini teman-teman, di jalan setapak ini kita naik begitu. Jadi ini Pulau Nusa Kambangan di ujung timur. Oke, saya akan memperlihatkan kepada kalian rumahnya penjahat yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Kita naik. Oke, kita naik, dan beberapa puluh meter dari sini kita akan mendapati suatu bangunan yang besar begitu, megah, dan ada beberapa lorong bawah tanahnya juga. Wih, luar biasa. Dibangun di tahun 1800-an, dan bahkan di tahun 1905 ya, Belanda memberi peringatan begitu bahwasanya pulau ini merupakan pulau terlarang. Pulau terlarang. Nah, ini ada monumen. Di sini ada monumen, teman-teman, dan ada meriam. Nah, bisa dilihat itu meriamnya yang cukup panjang begitu ya. Nah, ini teman-teman, besi atau baja ya. Nah, itu kisaran 7 meter untuk panjang dari meriam ini ya. Oke. Terus di sini ada monumen. Dari monumen ini kita lanjutkan menuju ke rumahnya penjahat. Siapa penjahat itu? Ya, penjajah ya, membangun suatu bangunan yang membuat mereka terlindung begitu di sini, memantau para pejuang ya. Nah, ini teman-teman. Oke, kita coba ambil senternya ya, untuk melihat di dalam itu seperti apa. Nah, banyak lorong-lorong yang tersambung dari ruangan ini menuju ke ruangan yang lain, saling tersambung. Nah, itu teman-teman. Wih, dari sini ya, kalau kita masuk, nah, kita coba masuk ini. Oke, dari sini tersambung ke ruangan ini ya. Nah, seperti itu. Terus dari ruangan ini ada ruangan lagi di ujung sana. Nah, ini teman-teman, tersambung ke ruangan ini. Oke, karena saya juga takut tersesat begitu, saya mencoba keluar lagi ya, keluar lagi mengikuti jalur yang sudah di ini. Oke, sudah dikasih tahu sama pemandu kita barusan. Nah, kita coba lewat sini aja ya. Di sini juga ada meriam lagi, teman-teman.
ada semacam ruangan-ruangan, kurang tahu ini ruangan apa. Nah ini ada meriam yang seperti barusan ya, tapi ini habis dipotong, habis digergaji. Nah ini teman-teman, oke, seperti itu. Jadi panjangnya udah tidak seperti yang di awal tadi karena udah dipotong. Dari sini kalau kita ke sini ya, nah di sini kita dapati ruangan. Nah ruangan ini tersambung dengan ruangan yang tadi. Nah itu, oke. Nah di sini teman-teman, ini ada ruangan luar biasa ini. Seperti itu ya saudaraku, ada banyak ruangan-ruangan, kurang tahu ini fungsinya untuk apa dulu. Yang jelas mungkin tempat penjara, mungkin tempat penyiksaan, ataupun tempat ini ya, amunisi mungkin, atau harta-harta ya, harta-harta mereka begitu. Dan ada ruang bawah tanah di situ saudara-saudara. Nah itu ada ruang bawah tanah. Dan ini katanya ini bisa tembus ke Cilacap ya, bisa tembus ke Cilacap. Jadi ruang bawah tanah ini semacam ada terowongan yang nyebrang begitu, nyebrang lautan begitu teman-teman. Nah menggema karena dinding di sini tuh tebal banget ya. Nah seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan ya Pak rapat ya, bisa tembus ke Cilacap katanya. Ada yang mengatakan begitu ya. Oke. Nah itu ada tangga naik, kita naik ya. Naik yuk. Naik yuk. Ini naik ceritanya luar biasa teman. Seperti itu ya. Tinggi banget. Tinggi banget teman. Naik ke atas bawahnya ini. Wih, kurang lebih sekitar 20 meter ya Pak ya? Naik. Lebih 20 meter naik. Dari sini kita habis naik tangga ini, ada tangga lagi yang naik lagi ke atas. Naik luar biasa. Oh, terlihat bata-batanya. Jadi dibangun di tahun 1800-an. Ada jendela dan naik lagi. Itu ada ruangan. Naik lagi. Yuk, naik yuk. Wow. Wih. Lumayan. Jadi berbagai macam fungsi mungkin ya untuk pemanfaatan dari bangunan yang besar ini. Ini sudah 100 tahun lebih. Dan disinilah ada ruangan yang cukup luas seperti itu. Seperti ini teman-teman. Dan di sini juga ada ruangan. Ya, karena memang dibangun oleh para penjajah ya. Dari Eropa, dari Belanda, sehingga arsitekturnya menggambarkan bangunan Eropa gitu. Ada ruangan-ruangan di situ. Nah, wow. Oke. Nah, bisa dibayangkan kehidupan ataupun aktivitas di zaman itu, bagaimana para penjahat atau penjajah ya mengurung orang-orang pribumi di sini teman-teman. Katanya juga ada tempat pembantaian. Wow. Wow. Ada jendela. Oke, kita keluar. Amis.
bau darah, dan kalau kita lihat di atas itu semacam ada gantungan dari besi ya. Nah, menurut dari ceritanya, gantungan itu ya dari besi itu ada 2, katanya itu untuk menggantung ya sesuatu yang bernyawa ya, tidak bisa memberikan narasi yang signifikan karena memang di sini tempat penyiksaan, pembantaian teman-teman. Nah itu teman-teman, ada besi begitu yang menggantung di situ. Nah, dan suka ada penampakan, yaitu penampakan orang-orang Belanda. Suasana ataupun kondisi yang di atas ini ada seperti halnya barusan yang kita naik begitu, naik tangga ke atas dan tersambung ke ruangan tertentu begitu. Dan di sini ada ruangan bawah tanah yang diduga juga ruangan bawah tanah ini tersambung dengan lubang yang tadi yang saya video di awal ya. Nah itu teman-teman, dari sini kita menuju ke suatu gerbangnya gitu ya. Nah ini penampakan dari luar, tingginya ini ada mungkin 20 meter ya. Saking lamanya, dibangun di tahun 1800-an, sehingga ada semacam ini bukan semacam ya, pohon besar begitu yang menopang di atas, dan ruangannya seperti itu. Seperti itu kan ya. Wow. Nih, ya. Katakan ini adalah pintu masuknya ya. Dan jendela yang tadi waktu saya di dalam itu kondisinya itu. Nah, ini ada pohon apa ini? Bukan pohon luh mungkin, seperti angkor wat. Oke, luar biasa. Dan ini di dalam hutan, di dalam pulau Nusa Kambangan. Nah itu ada jurang di sini. Kondisi saya waktu dari pantai itu posisinya di situ, di dalam situ ya. Oke, dari sini ada jalan setapak menuju ke sana. Nah, kita turun. Dan material ini adalah runtuhan dari material bangunan barusan ya. Ini kita turun. Oke. Wow. Jadi tempat ini tempat yang di zaman Belanda sebelum merdeka itu merupakan pulau terlarang ya, terlarang bagi pribumi. Suatu benteng tempat perlindungan mereka gitu loh, para penjahat, para penjajah itu. Dan ini menjadi rumah ya, rumah penjahat itu. Ada berbagai macam kisah begitu di sini, pembantaian, pembunuhan, serta bagaimana mereka mengintai ya, mengintai para pejuang begitu dari sini. Dan dari sini kita dapati lagi. Nah, ini gerbangnya teman-teman. Jadi artinya saya buka video dari sisi belakang dan di sini tuh gerbangnya. Nah, ini adalah gerbang. Gerbangnya saja itu besarnya ya, ataupun tebalnya itu bukan main ya, bukan main.
Wow. Di sini Pak anu ya, Pak Rapat yang suka ada penampakan itu. Di sini ya. Penampakan ini orang Belanda ya. Orang Belanda yang kepalanya nggak ada. Oh, wow. Jadi kalau biasa orang lagi foto-foto di sini suka muncul di kamera gitu. Iya, tapi setengah 5, jam 5 lah. Jam 5 sore itu baru katakan menampakkan diri. Keluar. Mungkinnya dari sana, mungkin peliharaannya atau dari ini. Dari sini ya. Foto ada foto-foto. Oh. Ini tebalnya berapa meter ini? Nggak bisa ngitung ya. Bisa nyampe 3 meter ya Pak Rapat ya. Ke atasnya. Dan ini, ya. Yang ini Pak Rapat, ini kan ada besi. Iya itu. Yang tahu itu ada besi gitu. Untuk apa itu? Kita belum tahu persis. Tapi beberapa cerita begitu ya, secara turun-temurun untuk gantung orang. Iya. Aduh. Ayo keluar Pak Rapat. Bener-bener dah. Nah ini coba kita lihat penampakan dari luar ya, gerbang ya. Itu ada mahasiswa IPB jurusan kehutanan yang lagi konservasi ya di dalam hutan. Dan ini penampakan gerbang ya. Sini itu gerbang ini. Itu gerbangnya ya Pak Rapat ya. Iya. Kan kita tahu sendiri orang itu lari sampai anu kakinya berdarah. Oh, jadi waktu ada orang yang melihat penampakan itu dilihat sama Pak Rapat sendiri. Saya tanya sih, itu kenapa? Ada orang nggak ada kepalanya. Orang apa itu? Orang bule, berarti kan landa itu. Kenapa itu kaki berdarah? Kena batu apa kena kayu itu? Di sebelah sana tapi larinya ke sana orangnya. Waktu itu kan jalannya bagusan. Sekarang vlog Mas. Channelnya apa? Bongkotan Pring. YouTube. Yoi. Cari Cakra Panorama juga. Ini Cakra Panorama. Nah, kita bertemu dengan pemuda yang ganteng dulur. Nah, ini dari mana? Dari Dipala. Oh, Jepara. Adipala Mas. Adipala. Iya, sini Cilacap. Cilacap sendiri ya? Iya. Oke. Tujuannya ini apa ini? Oh, ini mau Pantai Kencana. Pantai Kencana. Iya. Luar biasa ini. Dengan siapa Mas? Dan Mama Sidan. Mama Sidan ini. Oke. Luar biasa. Ke sana? Iya. Kalau ke sini Pasar Putih. Di situ ada ini ya. Iya, Pantai Pasir Putih itu sama Karang Pandan. Berarti salah jalur. Iya, salah jalur. Salah Mas, kalau mau kali Kencana itu naik perahu dulu, kalau perahu kanan nanti di pas bosor itu naik. Tadi itu teman. Pakai mandi. Harusnya. Kalau nggak pakai mandi sesat. Berjalan 2 jam. Itu pun kalau yang tidak tahu jalannya kalau. Dan bisa dipastikan seperti halnya yang di depan kita. Ini banyak semak belukar yang rapat dengan pohon-pohon besar begitu. Di dalam sini juga ada bangunan-bangunan besar yang keterkaitannya dengan bangunan ini ya. Oke. Dari Pulau Nusa Kambangan, suatu tempat yang luar biasa, menyimpan sejarah yang panjang, dan inilah rumah penjahat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.